Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat datang di kegiatan MPLS SMP Negeri 47 Samarinda. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Ulan. Kak Ulan hari ini akan membawa materi tentang gerakan pramuka di Gudeg Diponegoro 05095 05096 SMP Negeri 47 Samarinda. Yang dulu pernah ikut kegiatan pramuka masih tahu ya? Oke, ini dia gerakan pramuka di SMP Negeri 47. Yang pertama, kakak akan perkenalkan tentang pembina pramuka. Siapa sih pembina pramuka di SMP Negeri 47? Nih, yang pertama adalah nih kakaknya, cantik ya? Ini adalah Kak Aris, ya. Kemudian, nah ini adalah Kak Ulan. Nah, kami akan membimbing kalian bersama-sama dengan kalian untuk belajar mengenai gerakan pramuka supaya menjadi pramuka yang luar biasa, yang membanggakan, yang memberikan keamanan, kenyamanan pada lingkungan sekitar. Baik, yang dulu pernah ikut pramuka pasti tahu ya apa itu pramuka. Jadi, pramuka itu adalah siapapun yang mengikuti proses pembelajaran luar sekolah dan juga luar keluarga dengan bentuk kegiatannya menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Jadi pramuka itu pasti menyenangkan ya kalau dilihat dari sini. Nah, kalau kalian dulu menyebutnya aku ikut pramuka, salah. Jadi nanti aku ikut gerakan pramuka karena kegiatannya disebut sebagai gerakan pramuka. Sedangkan pramuka itu adalah orangnya. Jadi kalau kalian ikut gerakan pramuka, kalian disebut sebagai seorang pramuka. Ya, oke, kita lanjut ya. Sudah paham kan sampai sini? Nih, apakah harus ikut gerakan pramuka di sekolah? Kemarin sudah mengisi ya, katanya wajib ya. Ya, karena memang gerakan pramuka itu wajib diikuti oleh seluruh siswa di sekolah. Kenapa? Ini nih, karena sudah ada undang-undangnya, sudah ada Permendikbudnya. Kalau undang-undangnya mengatur tentang gerakan pramukanya, sedangkan Permendikbudnya mengatur tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Karena kalian bersekolah di sekolah menengah pertama, maka kalian wajib menjadi pramuka. Kita lanjut ya, kenapa pramuka ini wajib? Iya, pramuka ini diwajibkan di sekolah karena memiliki tujuan yang mulia. Tujuan gerakan pramuka adalah satu, membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, takwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan juga rohani. Tujuan yang kedua adalah menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan juga alam sekitar. Jadi pramuka itu tidak hanya egois terhadap dirinya sendiri, tapi juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar dan juga alam. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan prinsip dasar dalam gerakan pramuka. Apa saja prinsip dasarnya? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya sendiri. 4. Taat kepada kode kehormatan. Nah, metode-metode yang digunakan dalam gerakan pramuka tadi kan disampaikan ya bahwa kegiatan pramuka itu menyenangkan. Nah, ini metode-metode yang dilakukan. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan. Kita bertemu lagi dengan kode kehormatan. Apa sih? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, belajar sambil melakukan. Menyenangkan ya. Ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Jadi kita bekerja sama dalam hal-hal yang baik karena kita juga berkompetisi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Pastinya ada menyanyi, ada menarinya, ada
ada teka-tekinya di kegiatan pramuka. Kegiatannya di alam terbuka, ya nanti akan ada gambar-gambar kegiatan di alam terbukanya. Kemudian kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Jadi setiap kalian melakukan sesuatu pasti ada tanda penghargaannya. Satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, yuk kita lanjutkan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang para penggalang. Kenapa penggalang? Ya, kalian adalah disebut sebagai pramuka penggalang. Kenapa? Dulu ketika kalian SD di usia 7-10 tahun, kalian disebut sebagai pramuka siaga. Ketika usia kalian 11-15 tahun, nah kalian menjadi pramuka penggalang. Sekarang ini usianya 11 tahun kan? Sampai 15 tahun rata. Nah makanya selamat datang para penggalang. Nanti ketika kalian SMA di usia 16-20 tahun, kalian disebut sebagai pramuka penegak. Nah ketika usia kalian 21-25 tahun, kalian disebut sebagai pramuka pandega. Nah pramuka penggalang ini nih seragamnya. Itu putra ya. Nah ini dia seragam pramukanya dengan berbagai tanda, mulai dari identitas, gudegnya, waran, ini semuanya ada nanti di seragam pramukanya ya. Bagaimana untuk mencapai tanda-tanda ini? Ada tanda kecakapan khusus, ada tanda kecakapan umum. Nah itu nanti ketika setiap dalam kegiatan pramuka kalian harus melakukan sesuatu supaya tanda itu tercapai. Oke, kita lanjut. Ini untuk seragam putrinya. Nah, berjilbab untuk yang muslim dan yang non muslim tidak berjilbab. Apakah roknya pendek? Enggak, roknya panjang ya adik-adik sekalian. Jadi yang membedakan hanya berjilbab dan tidak berjilbab. Kenapa? Kita kembali lagi bahwa pramuka itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melaksanakan setiap perintahnya ya, dan menjauhi semua larangannya. Kita lanjut ya adik-adik. Ini nih adik-adik, ada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu tadi sudah dibahas ya, banyak ya yang bahas tentang kode kehormatan. Nah ini nih, kode kehormatan pramuka itu ada 2. Kalau dulu yang pernah ikut pramuka tahu tuh, ini ada yang namanya Trisatya Pramuka. Apa saja? Trisatya ini adalah 3 janji pramuka. Dan kode kehormatan yang kedua adalah Dasa Dharma Pramuka. Biasanya kalau kakak suka menyingkat ini dengan Taci Paparera Hedi Bersuci supaya lebih gampang. Nanti panjangnya kita akan bahas dalam kegiatan pramuka di SMP Negeri 47 Samarinda. Baik adik-adik sekalian, apakah beneran menjadi pramuka itu menyenangkan? Tadi kan sudah dibahas ya, selalu menyenangkan, kegiatannya menarik. Ini nih contoh-contohnya. Nah ini kegiatan pramuka pada saat jambore nih, seru kan, menyanyi dan menari. Nah ini yang paling seru, ada camping yang bisa kita lakukan ya. Nanti akan ada camping untuk kegiatan pramuka. Kita akan mendirikan tenda, kita akan belajar hidup mandiri ya, bersama-sama dengan teman. Nah, disinilah kita berkelompok, juga ada kompetisinya. Oke. Nah, apakah ada di SMP 47 kegiatan seperti itu? Ini. Nah, ini nih kegiatan saat di lapangannya, seru kan? Ya. Nah, ini juga kakak tetap ikut kegiatan pramuka di luar. Supaya apa? Supaya belajar lebih banyak dan nanti akan menularkan kalian. Kita lihat lagi ya. Kegiatan selanjutnya. Ya, kosong. Iya, masih kosong. Karena nanti akan diisi dengan foto kamu. Iya, kamu yang mendengarkan. Nanti kalian akan mengisi foto ini. Hanya kamu? Kita juga dong. Kakak juga ingin mengisinya dengan kalian. Ya,
karena foto kalianlah nanti yang akan mengisi slide ini untuk ditularkan kepada yang lain. Baik adik-adik, sekali lagi kakak sampaikan selamat datang Pramuka Penggalang di Gudeg di Ponegoro 05095 05096. Untuk kapan kegiatan pramukanya akan menyusul di jadwal. Ya adik-adik ya, tetap semangat, tetap patuh ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita masih dalam suasana masa pandemi, tapi tidak mengurangi kita dalam berkreasi. Selamat sekali lagi untuk adik-adik sudah diterima di SMP Negeri 47. Kita akan bergabung di Gudeg di Ponegoro. Kita akan bersenang bersama-sama dalam kegiatan pramuka. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, tetap bersemangat, tetap bersenang-senang, karena imun kita yang akan menjaga kita dari masa pandemi ini. Terima kasih. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.